Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalian tahu tidak tentang street food pasar Cidu atau jajanan-jajanan pasar Cidu? Yang ini nih. Nah, jadi pada konten pertama aku ini, aku akan membahas mengenai bisnis kreatif yang mendorong perekonomian warga di daerah Pasar Ciduk selama pandemi COVID-19 berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pedagang atau pebisnis yang ada di sana. Baiklah, sebelum kita masuk mengenai perekonomian, kita akan membahas sedikit mengenai awal mula masuknya COVID-19 atau virus corona di Indonesia. Pada awal Maret 2021 diberitahukan kepada siswa-siswi yang sedang bersekolah bahwa akan diliburkan selama 2 minggu. Nah, beberapa hari setelahnya, tepat pada tanggal 19 Maret 2021, 2 orang di Sulawesi Selatan dinyatakan positif terjangkit virus COVID-19 atau virus corona. Dan ini menjadi kasus pertama yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, beberapa bulan kemudian terjadi lonjakan besar masyarakat yang terjangkit virus COVID-19 ini, di mana dampak yang diberikan sangatlah banyak dan sangat besar. Bukan cuma Sulawesi Selatan saja yang merasakan, tetapi seluruh dunia juga merasakan. Dampak yang paling dirasakan semenjak masuknya virus COVID-19 ke Indonesia adalah perekonomian. Nah, secara khusus saya akan membahas mengenai bagaimana bisnis kreatif Pasar Ciduk dorong perekonomian warga selama pandemi COVID-19. Baiklah, pada saat-saat diberitakannya terjadi lonjakan besar masyarakat yang terjangkit virus COVID-19 ini, banyak sekali terjadi pemecatan atau PHK di seluruh Indonesia, tak terkecuali wilayah Sulawesi Selatan. Karena adanya lonjakan ini, perekonomian warga pun semakin sulit dan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja. Tetapi, warga berpikir bahwa bantuan dari pemerintah tidak selamanya akan ada. Warga pun memutar otak dan mencari ide-ide agar bisa membantu perekonomian mereka sehingga mereka dapat melanjutkan hidup. Berbagai macam cara yang dilakukan warga di sekitar Pasar Ciduk termasuk membangun bisnis dengan modal seadanya. Tapi ada saja hambatan yang datang, di mana bisnis warga di sekitar Pasar Ciduk menjadi terjeda dikarenakan pelayanan masih menggunakan face-to-face atau secara langsung. Padahal kondisi sekarang di tengah pandemi ini kita dianjurkan atau bahkan diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri dan menjaga jarak jika bepergian, serta tak lupa protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetapi tak sampai di situ saja, mereka juga memanfaatkan teknologi yang ada, seperti memesan lewat aplikasi Gojek, Grab, atau menggunakan OVO, GoPay, serta pembayaran elektronik lainnya. Dengan adanya pembayaran elektronik ini, maka akan mengurangi potensi meningkatnya kasus COVID-19. Tapi apalah daya, karena pada dasarnya orang-orang ataupun warga di sekitar Pasar Ciduk penasaran mengenai jajanan-jajanan yang ada di sana. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, mereka mengunjungi tempat jajanan di Pasar Ciduk dan membeli secara langsung. Meskipun begitu, karena sudah banyak orang yang ke sana secara langsung dan memviralkan lokasi di sana, akibatnya setiap malam lokasi Pasar Ciduk akan dipenuhi oleh orang-orang. Jadi, dari yang aku jelaskan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa COVID-19 ini membuat perekonomian warga di sekitar Pasar Ciduk menurun, dan dengan adanya ide bisnis kreatif Pasar Ciduk yang mendorong perekonomian warga selama pandemi COVID-19 ini. Tapi, jangan lupakan dampak yang sangat berbahaya bahwa dengan keramaian yang terjadi di Pasar Ciduk tidak menutup kemungkinan bahwa kasus COVID-19 ini akan kembali melonjak, dan itu adalah salah satu dampak negatif dari berhasilnya bisnis kreatif di Pasar Ciduk. Nah, itulah tadi penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, guys.